Kembali lagi di channel Arsitek Sumba. Kali ini kita akan membahas desain ruko sekaligus ada rumah tinggalnya. Desain kali ini berada pada lahan dengan luas 12 kali 24 meter dengan perolehan 6 buah ruko. Setiap ruko memiliki lebar itu 4 meter. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jasa desain bisa menghubungi kami via email atau via WhatsApp yang sudah tertera. Berikut adalah denah lantai 1, terdapat ruko, ruang penyimpanan, kamar mandi dalam, serta ada akses pintu ke belakang. Pada lantai 2 terdapat kamar tidur, balkon, ruang keluarga, dapur, serta kamar mandi dalam. Oke, langsung saja kita masuk ke animasi konstruksi. Di sini kita menggunakan fondasi footplat atau fondasi cakar ayam. Nah, untuk desain kali ini adalah bangunan komersil ya, atau bangunan untuk disewakan. Ini sangat cocok untuk yang ingin membuka usaha penyewaan bangunan ya, seperti bangunan ruko sekaligus tempat tinggal. Jadi ini bisa menjangkau semua kalangan, terkhususnya bagi para pengusaha ya, atau yang membuka usaha perdagangan. Jadi untuk lantai satunya nanti itu merupakan ruangan ruko yang bisa dijadikan tempat untuk berdagang ya, atau jualan. Sedangkan di lantai 2-nya itu merupakan rumah tinggal. Makanya di lantai 2 terdapat kamar tidur, ruang keluarga, dan ada dapurnya. Ayo kita simak sama-sama bagaimana penataan bagian dalamnya. Kita mulai dari lantai 1. Pada bagian belakang itu terdapat ruang penyimpanan seperti penyimpanan barang ya, atau stok barang yang dijual di situ ya. Kemudian ada kamar mandi, di situ ada kamar mandi sekaligus toilet ya, untuk di lantai satunya. Pada ruang penyimpanan terdapat pintu akses ke toilet. Kemudian ada pintu dan jendela yang menghadap ke arah belakang. Tujuannya untuk sirkulasi udara serta sirkulasi manusia untuk ke arah belakang. Kita lanjut, di sini pengecoran bagian balok lantainya seperti ini ya, untuk balok lantainya. Kemudian kita lanjut untuk penataan ruang dari lantai 1. Dimulai dari pemasangan keramik, dan ini untuk toilet dan kamar mandi. Toilet sekaligus kamar mandi pada lantai 1 seperti ini, dilengkapi juga dengan wastafel, klosetnya kloset duduk, ada gantungan handuk, kemudian untuk mandinya ada shower, dan tidak lupa ada ventilasi udara. Untuk dinding kamar mandinya dilapisi dengan keramik putih dan keramik motif. Kemudian kita lanjut kepada ruang di sebelahnya. Nah, ini merupakan ruang penyimpanan sekaligus ruang pantry ya. Ini di sini ada dua opsi, bisa ruang pantry seperti ini, bisa juga dihilangkan dan difungsikan sebagai ruang penyimpanan barang jualan ya, stok, seperti stok begitu ya. Kemudian kita bergeser ke ruangan ruko. Nah, ini untuk posisi tangganya itu nempel ke dinding ruang penyimpanan serta kamar mandi atau toilet. Posisinya seperti ini ya. Dan ruangan di bagian bawah itu bisa kita fungsikan sebagai ruang admin atau ruang kontrol. Selebihnya adalah ruangan untuk jualan atau dagang ya. Dan untuk pintunya di sini pintu 2 lapis. Yang pertama itu pintu kaca, dan yang di depan itu ada pintu harmonika. Kemudian kita lanjut dengan pengecoran plat lantai. Ini lantai 2-nya, kita lanjut ke lantai 2. Untuk lantai 2-nya sendiri bisa dilihat ini yang bagian depan adalah kamar tidur ya. Kamar tidur serta nantinya ada balkon kecil di depan itu ya. Untuk tampilannya sendiri kita maksimalkan pencahayaan sama sirkulasi udara, makanya ada banyak bukaan jendela. Ada jendela sudut dan ada tambahan 2 jendela jumbo ya. Kemudian di atas jendela tidak lupa kita kasih ventilasi.
Kita lanjut pada area bagian belakang, itu terdapat dapur serta ada kamar mandi untuk lantai 2. Kemudian ini untuk pengecoran bagian ring bulbnya. Nah, untuk tampilan penataan ruangnya seperti ini, jadi terdapat 6 buah ruko ya. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan keramik pada lantai 2. Untuk penataan ruangnya kita mulai dari bagian belakang. Di sini terdapat dapur ya. Ini ada dapur lengkap dengan kitchen setnya. Jadi untuk lantai 2 ini memang dikhususkan untuk area tempat tinggal. Makanya fasilitasnya dilengkapi seperti ini. Nah, untuk dapurnya ini cukup lengkap ya. Seperti ini ada zinc, ada kitchen setnya juga, dan ada bukaan jendela untuk membuang asap masakan. Untuk kamar mandinya sama dengan lantai 1, dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta shower untuk mandi. Tidak lupa kita lengkapi dengan gantungan handuk dan rak sudut tempel untuk meletakkan peralatan mandi. Kemudian kita akan lanjut kepada ruang di sebelahnya. Di sini adalah ruang keluarga yang langsung terkoneksi dengan tangga. Tidak lupa kita pasang railing pengaman seperti ini agar aman ya, dan orang tidak terjatuh. Kemudian ini untuk ruang keluarga terdapat 1 set sofa, ada meja di situ, dan ini bisa difungsikan sebagai ruang nonton juga. Nah, bisa dilengkapi seperti ini ya. Jadi untuk aktivitas keluarga bisa di ruang tengah ini. Mau membaca, belajar, atau menonton, semua bisa dilakukan di situ. Kemudian untuk area kamar tidur. Nah, ini kamar tidurnya cukup lengkap ya. Area kamar tidurnya ini dilengkapi dengan lemari ukuran jumbo, terus ada meja kerja atau meja belajar ya. Ukuran dari kamar ini adalah 3 x 5 meter. Kemudian ada kasur double bed ya. Dan tidak lupa untuk jendelanya kita berikan tirai atau gorden polos blackout. Jadi kelihatan elegan dan kelihatan mewah. Dan ini posisi pintu kamarnya di sini, dan ada akses ke balkon depan. Jadi kalau mau bersantai bisa di balkon ya, untuk melihat keadaan di luar. Kita lanjut dengan pemasangan rangka plafon. Di sini pola pemasangan rangka plafonnya 60 x 120. Bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bahan besi hollow. Dan untuk atapnya seperti ini, kita menggunakan gewel atau gunungan. Kemudian untuk rangka atapnya ini dari baja ringan seperti ini ya. Untuk penutup atapnya kita bisa menggunakan seng gelombang atau spandek. Bisa juga menggunakan genteng pasir ya, genteng metal. Untuk fasadnya seperti ini perpaduan dari plesteran, permainan plesteran, serta ada batu alamnya. Dan jangan lupa dikasih kanopi untuk bagian jendela atau pintu depannya. Dan untuk bagian atap atau rooftop pada bagian belakang itu difungsikan untuk peletakan tendon air ya. Jadi masing-masing memiliki tendon airnya sendiri-sendiri. Kemudian ini bagian depan, tidak lupa kita kasih teras seperti ini ya. Dan jangan lupa disisahkan juga untuk lahan parkir. Dan untuk balkonnya juga di situ kita kasih railing pembatas. Oke, ini tampilan dari depan. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi ya, bagi yang ingin membuka usaha ruko atau penyewaan bangunan. Saya doakan dilancarkan dan sukses selalu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komen untuk mendukung channel ini terus berkembang.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video desain menarik lainnya. Sampai jumpa.